Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai elektromagnetik, khususnya untuk dasar generator listrik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai medan magnet dan rangkaian magnet. Dan video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai elektromagnetik dan khususnya kita akan membahas mengenai dasar generator listrik. Pada video kali ini kita akan mempelajari hukum Faraday, hukum Lenz, hukum tangan kanan, kemudian elektromotive force yang terjadi pada suatu konduktor yang berada di dalam suatu medan magnet. Baik, sekarang kita mulai pembahasan mengenai hukum dasar elektromagnetik. Jadi ada 3 hukum dasar yang nanti kita akan pelajari mengenai elektromagnetik. Yang pertama adalah hukum Faraday, kemudian hukum Lenz, dan hukum tangan kanan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum Faraday. Nah, jadi secara singkat, gambaran ini menunjukkan hukum Faraday, ya. Nah, jadi nanti kita memiliki persamaan E sama dengan min N d phi per dt volt. Nah, jadi ini adalah elektromotive force, ya, atau tegangan yang dihasilkan pada suatu kumparan, di mana pada kumparan tersebut terjadi gerakan medan magnet atau perubahan medan magnet pada kumparan tersebut. Nah, sehingga gerakan medan magnet pada kumparan ini akan menyebabkan terjadinya elektromotive force pada kumparan ini, ya. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Nah, jadi penjelasan hukum Faraday secara singkat adalah bahwa besarnya elektromotive force atau tegangan yang terinduksi dalam suatu rangkaian atau penghantar, ya, atau kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnet, ya. Jadi jika magnet ini bergerak mendekati kemudian menjauhi kumparan, ya, maka akan terjadi elektromotive force pada kumparan ini. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan alat untuk pengukur tegangan, maka voltmeter ini jarumnya akan bergerak, ya, ke kiri dan ke kanan, yang menunjukkan bahwa terjadi elektromotive force pada kumparan, di mana di situ terjadi perubahan medan magnet, ya. Jadi dengan magnet mendekat kemudian menjauh, maka pada kumparan ini terjadi elektromotive force, ya, atau tegangan. Nah, jadi yang pertama ini disebutkan bahwa besarnya elektromotive force yang terinduksi dalam suatu rangkaian atau penghantar, ya, berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnet, ya. Jadi semakin cepat perubahan fluks magnetnya, maka elektromotive force yang dihasilkan pada kumparan akan semakin besar, ya. Kemudian polaritas elektromotive force yang terinduksi saat fluks menguat, ya, berlawanan dengan elektromotive force yang terinduksi saat fluks melemah. Nah, ini, ya. Jadi pada saat fluks menguat itu berarti magnet mendekati kumparan. Nih, pada saat magnet melemah berarti magnet meninggalkan kumparan. Nah, ini, jadi pernyataan yang kedua, ya, bahwa polaritas elektromotive force yang terjadi pada kumparan di sini, ya, saat menguat
itu berlawanan dengan elektromotif force yang terinduksi saat flux magnet melemah. Ya. Nah, jadi ini ilustrasinya ya. Pada saat medan magnet mendekat seperti gambar ini ya, maka terjadi elektromotif force dan terukur pada voltmeter ini ya. Nih, kita lihat. Jadi pada saat mendekat jarum ke kiri. Sini ya. Saat mendekat jarum ke kiri. Saat menjauh jarum bergerak ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa polaritas elektromotif force yang terjadi saat magnet mendekat dan menjauh berlawanan. Nah, ini. Jadi di sini ilustrasinya juga tampak ya. Saat magnet mendekat, jarum bergerak ke kiri. Saat magnet menjauh atau bergerak ke atas, jarum posisinya ke kanan dan seterusnya. Nah, gerakan jarum ke kiri dan ke kanan menunjukkan besaran satu elektromotif force tertentu. Nah, gerakan ke kiri dan ke kanan ini menyatakan polaritas elektromotif force yang terjadi pada kumparan ini berlawanan. Ya, saat magnetnya menguat atau magnet mendekat dan saat magnetnya melemah atau magnetnya menjauh. Nah, ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat ya dalam penjelasan ya atau dalam pemahaman mengenai perubahan terjadinya medan magnet di dekat pada suatu kumparan. Yang pertama yang perlu kita pahami ya, dan ini penting adalah jika magnet diganti dengan yang lebih kuat, maka efeknya adalah elektromotif force yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini magnet ya. Tentu ini juga memiliki medan magnet ya. Kemudian di sebelah kiri animasi ini juga magnet ya. Tentu memiliki medan magnet juga. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ya, magnetnya ditambah dengan garis putus-putus ya. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa medan magnet yang ini lebih kuat dibanding dengan medan magnet yang ini. Jadi bukan berarti bahwa yang ini tidak ada medan magnetnya, ya, yang ini ada, bukan, tetapi gambar garis putus-putus ini menyatakan ya atau menggambarkan bahwa magnet yang ini memiliki kekuatan yang lebih besar. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat jarum pada voltmeternya ya. Pada magnet yang lebih kuat, maka jarum pada voltmeter bergerak lebih jauh dibanding dengan jarum pada voltmeter yang medan magnetnya tidak lebih kuat ya. Jadi gerakannya lebih kecil dibanding dengan yang sebelah sini ya, animasi yang kiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dari pernyataan ini jika magnet diganti dengan yang lebih kuat, maka elektromotif force yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, jika kumparan kita ganti dengan kumparan yang lebih banyak jumlah lilitannya. Nah, ini ya. Jadi jika kumparan diganti dengan jumlah lilitan yang lebih banyak, maka untuk kuat medan magnet dan kecepatan tertentu, besarnya elektromotif force yang dihasilkan akan meningkat ya. Nah, ini. Nah, jadi misalkan ini kekuatan medan magnetnya standar gitu ya.
Kemudian kecepatannya juga sama, ya. Jadi keluar masuknya atau menjauh mendekat ke kumparan ini sama kecepatannya, ya. Kuat magnetnya sama. Tetapi sekarang pada animasi yang sebelah kiri, kumparan ini lilitannya ditambah. Nah, efek dari penambahan jumlah lilitan ini menyebabkan elektromotif force yang terjadi lebih besar, ya, atau meningkat. Coba kita lihat elektromotif force yang dihasilkan pada kumparan di animasi yang sebelah kanan, ya. Gerakan jarum, ya, kalau kita lihat tidak sejauh gerakan jarum pada animasi yang sebelah kiri. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika magnetnya sama kekuatannya, kemudian jika kecepatan perubahan magnet terhadap kumparan juga sama, tetapi jumlah lilitan kita tambah, maka elektromotif force yang dihasilkan pada kumparan yang jumlah lilitannya lebih banyak, maka elektromotif force yang dihasilkannya akan meningkat, ya, atau lebih besar. Nah, jadi ini ilustrasinya. Nah, sekarang yang berikutnya, ya. Sekarang kalau kita lihat di sini, magnetnya diam, ya. Yang digerakkan adalah kumparannya, ya. Sedangkan animasi yang sebelah kanan, yang digerakkan adalah magnetnya, sedangkan kumparannya diam. Nah, ya, di sini bisa kita jelaskan bahwa jika magnet dalam keadaan diam, ya, berada di dalam kumparan, ya, kemudian kumparan ini digerakkan, maka akan terjadi juga elektromotif force, ya, pada kumparan ini. Nah, ini, ya. Nah, jadi jika magnet dalam keadaan diam di dalam suatu kumparan, kemudian kumparan itu digerak-gerakkan menjauh dan mendekat ke magnet, maka pada kumparan ini juga akan terjadi atau akan terinduksi elektromotif force, ya. Jika kecepatannya sama antara gerakan kumparan mendekati medan magnet atau medan magnet mendekati kumparan, ya, kecepatannya sama, maka elektromotif force yang dihasilkan juga akan sama. Jadi dua-duanya bisa, ya, baik medan magnet yang digerakkan menjauh dan mendekati kumparan maupun kumparan yang digerakkan mendekati atau menjauhi medan magnet, maka sama-sama akan terjadi elektromotif force pada kumparan tersebut. Nah, ini, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, sekarang, ya, jika kumparannya ini sama, ya, pada animasi yang sebelah kiri kumparannya sama. Yang sebelah kanan jumlah lilitannya juga sama. Kemudian magnetnya sama antara animasi sebelah kanan dan sebelah kiri. Sekarang yang berbeda adalah kecepatannya. Nah, ini, ya. Jadi kecepatan magnet digerakkan mendekati dan menjauhi kumparan menyebabkan terjadinya elektromotif force yang lebih besar pada kumparan dibandingkan dengan elektromotif force yang terjadi pada kumparan di mana magnet bergerak mendekati dan menjauhi lebih lambat gerakannya ini. Nah, ya. Nah, jadi dari beberapa penjelasan penting ini, ya, dapat kita simpulkan beberapa hal penting, ya. Yang pertama adalah bahwa jika jumlah lilitannya sama, medan magnet
atau magnetnya ini sama, tetapi kecepatan gerakan magnet berbeda, maka elektromotif force yang dihasilkan juga berbeda. Ya, medan magnet atau magnet yang bergerak lebih cepat terhadap kumparan, maka elektromotif force yang dihasilkan juga akan lebih besar. Kemudian, jika medan magnetnya diam, sedangkan kumparan digerakkan menjauhi dan mendekati magnet, maka pada kumparan tersebut juga terjadi elektromotif force. Jika kumparan diganti dengan jumlah kumparan atau jumlah lilitan yang lebih banyak, maka elektromotif force yang dihasilkan akan semakin besar. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa jika magnet diganti dengan yang lebih kuat, ya, meskipun jumlah lilitannya sama dan kecepatan gerak magnet terhadap kumparan sama, maka elektromotif force yang dihasilkan pada kumparan yang medan magnetnya lebih kuat, elektromotif force-nya ini akan lebih tinggi. Nah, ini. Jadi ini beberapa hal penting ya berkenaan dengan elektromagnetik ya. Jadi berkaitan dengan hukum Faraday. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Pertanyaannya adalah, mengapa jika magnet digerakkan mendekat dan menjauh kumparan, pada kumparan tersebut terjadi elektromotif force? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa jika magnet diganti dengan yang lebih kuat, elektromotif force-nya atau tegangan yang dihasilkan oleh kumparan menjadi lebih besar? Silahkan dijawab. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa jika jumlah lilitan pada kumparan ini lebih banyak, elektromotif force yang dihasilkan juga lebih besar? Silahkan dijawab. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mengapa jika magnet digerakkan lebih cepat terhadap kumparan, elektromotif force yang dihasilkan oleh kumparan ini lebih besar? Silakan beberapa pertanyaan tadi dijawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, jadi dari gambaran ini ya, bahwa jika magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan ya secara periodik ya, digerakkan secara terus-menerus, maka terjadi elektromotif force ya, atau terjadi tegangan induksi pada kumparan ini. Nah, sekarang besarnya elektromotif force yang terinduksi ya, atau tegangan yang terjadi pada saat magnet bergerak mendekati dan menjauhi kumparan ya, besarnya elektromotif force itu berbanding lurus dengan besarnya flux magnet ya. Kemudian berbanding lurus juga terhadap perubahan flux terhadap kumparan ya, dan jumlah lilitan kumparan. Ini ya. Nah, jadi besarnya elektromotif force yang dihasilkan dinyatakan dengan persamaan E sama dengan minus N dphi per dt volt. Ya, ini N ini adalah jumlah lilitannya. Ya. Kemudian dphi per dt ini adalah laju perubahan flux
magnet, ya, setiap detiknya, ya. Nah ini, jadi besarnya elektromotif force yang terinduksi berbanding lurus dengan besarnya flux magnet, ya, laju perubahan flux terhadap kumparan dan jumlah lilitan pada kumparan. Ini, ya. Nah sekarang penjelasannya adalah ya sebagai berikut. Nah, jadi simbol E kecil, ya, ini menyatakan elektromotif force, ya. Kenapa kecil? Ya, sebelumnya pada video-video sebelumnya elektromotif force kita gambarkan dengan huruf E besar. Nah, sekarang pada penjelasan kali ini elektromotif force dinyatakan dengan huruf E kecil, ya. Mengapa? Nah, jadi elektromotif force ini dinyatakan dengan huruf kecil. Ini menggambarkan bahwa elektromotif force ini terjadi hanya sesaat, ya, ketika ada gerakan relatif terjadi, ya. Jadi gerakan medan magnet pada kumparan, ya. Nih, jadi saat terjadi gerakan relatif. Nah, jadi nilainya hanya sementara, ya. Jika tidak ada gerakan, tentu tidak ada elektromotif force, ya. Jadi elektromotif force ini, ya, yang diberi simbol E kecil, ini hanya terjadi sesaat pada saat terjadi gerakan relatif. Nah, ini, ya. Kemudian dφ per dt, ya, ini menyatakan laju perubahan flux terhadap waktu, ya. Kemudian n dφ per dt ini menyatakan laju perubahan hubungan flux, ya, atau rate of change flux linkage. Ini, ya. Kemudian tanda minus, ya, di sini sebagai pengingat, ya, berlakunya hukum Lenz, ya. Nah, jadi dalam ilmu mekanika, ya, kita mengenal jika ada aksi maka ada reaksi, begitu, ya. Besarnya reaksi sama dengan besarnya aksi. Nah, jadi elektromotif force ini merupakan reaksi. Nah, ini, ya, reaksi dari suatu aksi adanya gerakan magnet yang terjadi, ya, gerakan perubahan medan magnet. Nah, ini jadi minus ini menunjukkan bahwa elektromotif force ini adalah reaksi akibat adanya gerakan relatif, ya. Nah, pada mekanika juga reaksi itu kita nyatakan dengan minus. Nah, itu, ya. Jadi aksi positif, reaksinya minus. Nah, jadi ini juga sama, ya. Elektromotif force kita beri simbol minus. Nah, ya. Nah, kemudian persamaan ini, ya, membentuk dasar definisi satuan flux magnet, ya, dalam Weber, ya. Maka dengan demikian, ya, Weber dinyatakan sebagai besarnya flux magnet yang terjadi pada suatu rangkaian atau lilitan yang menginduksikan elektromotif force sebesar 1 volt saat flux turun menjadi 0 pada suatu laju perubahan yang seragam atau uniform dalam 1 detik. Nah, ini penjelasannya, ya, besaran Weber. Atau dengan kata lain, 1 volt itu sama dengan 1 Weber per detik, ya. Atau 1 Weber sama dengan 1 volt detik. Ini, ya. Baik. Kita lanjutkan, ya, dengan pertanyaan, ya. Pertanyaannya adalah mengapa dalam persamaan elektromotif force
menggunakan tanda minus di depan N dV per dt? Silahkan dijawab. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mengapa elektromotif force dalam rumus ini diberi simbol E kecil? Sedangkan pada pembahasan yang lalu elektromotif force kita sudah menggunakan notasi E besar. Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan ke hukum Lenz. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, ada sebuah kumparan. Kemudian ada sebuah magnet. Magnet ini digerakkan mendekati dan menjauhi kumparan. Seperti pada animasi sebelumnya, ya. Ya, ini penjelasan tentang hukum Lenz, ya. Jadi magnet digerakkan mendekati dan menjauhi kumparan. Nah, ternyata terjadi reaksi pada kumparan. Apa reaksinya? Tadi sebelumnya sudah dibahas bahwa jika ada magnet mendekati dan menjauhi kumparan, ya, maka pada kumparan ini akan terjadi elektromotif force sebagai reaksi dari gerakan magnet mendekati dan menjauhi, atau sebagai reaksi dari perubahan medan magnet yang bekerja, ya, pada kumparan ini. Nah, garis atau anak panah berwarna biru pada magnet ini menunjukkan medan magnet yang berasal dari magnet permanen ini, ya. Sedangkan tanda panah merah yang bolak-balik kiri dan kanan ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan ini, ya. Jadi pada saat magnet mendekat, maka medan magnet pada kumparan ini arahnya melawan medan magnet pada magnet permanen ini, ya. Sedangkan pada saat magnet menjauhi, maka arah medan magnet pada kumparan juga dia menjauhi, ya. Jadi gerakannya selalu berlawanan, ya. Kemudian panah yang naik turun berwarna biru ini adalah elektromotif force yang terjadi, ya, atau aliran arus listrik yang terjadi, ya, pada saat magnet menjauh dan mendekati kumparan. Nah, ya. Baik, ya. Nah, polaritas dari suatu elektromotif force yang terinduksi ini selalu berlawanan arah dengan perubahan elektromotif force yang menghasilkannya. Nah, hal ini sama dengan pernyataan dalam ilmu mekanika, ya, bahwa setiap ada gaya selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya tersebut. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi ada magnet yang bergerak mendekati kemudian menjauhi. Nah, pada saat mendekati, ya, maka magnet ini yang dihasilkan oleh kumparan arahnya berlawanan dengan magnet yang dihasilkan oleh medan magnet, ya. Artinya ada gerakan tolak menolak, ya. Nah, jadi pada saat medan magnet ini mendekat, ya, kutub utaranya mendekat, maka pada kumparan terjadi juga medan magnet yang kutubnya utara berlawanan. Jadi pada saat anak panah ini bergerak ke kiri, ya, berarti medan magnetnya berlawanan dengan medan magnet dari magnet permanen ini, ya, atau terjadi tolak menolak karena kutub-kutubnya berlawanan. Nah, ini, ya. Nah, mengapa pada kumparan terjadi medan
magnet. Nah, ini ya. Nah, jadi dasarnya adalah pada saat magnet bergerak mendekati kemudian menjauhi kumparan, maka pada kumparan ini akan terjadi electromotive force, ya. Akan terjadi aliran arus listrik. Nah, jika arus listrik mengalir pada suatu kumparan, maka pada kumparan ini terjadi medan magnet. Nah, jadi medan magnet inilah yang dihasilkan oleh kumparan, ya, akibat terjadinya electromotive force, ya. Nah, jadi pada saat arus diinduksi, ya, atau terjadi pada kumparan ini akibat adanya medan magnet dari magnet permanen ini, ya, maka medan magnet yang dihasilkan oleh arus pada kumparan ini berlawanan dengan medan magnet pada magnet permanen sebagai penyebab terjadinya aliran arus pada kumparan ini. Nah, ini ya. Nah, jadi pada saat arus diinduksi, siapa yang menginduksi medan magnet pada magnet permanen ini, ya. Nah, medan magnet yang dihasilkan dari arus induksi ini akan menghasilkan medan magnetnya sendiri, ya. Jadi arus yang terinduksi pada kumparan ini, maka arus itu sendiri akan menghasilkan medan magnet pada kumparan itu sendiri. Nah, jadi menurut hukum Lenz, medan magnet yang dihasilkan ini akan selalu berlawanan dengan medan magnet yang berasal dari magnet permanen. Ya, jadi medan magnet dari magnet permanen ini adalah yang menyebabkan terjadinya arus pada kumparan, ya. Juga yang menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan. Ya, jadi panah berwarna merah pada kumparan ini merupakan medan magnet yang terjadi akibat reaksi terhadap medan magnet pada magnet permanen ini. Nah, ini ya. Jadi reaksinya pertama ada electromotive force, ya, atau arus listrik mengalir. Nah, arus listrik yang mengalir pada kumparan ini menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan itu sendiri. Nah, medan magnet pada kumparan ini arahnya selalu berlawanan dengan medan magnet dari magnet permanen ini. Nah, ini penjelasannya, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke hukum tangan kanan Fleming. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita posisikan tangan kanan kita, ya, seperti gambar ini, ya. Jadi jari jempol ke atas, jari telunjuk ke kiri, kemudian jari tengah arahnya mendekati kita. Ya, nah, menurut hukum tangan kanan Fleming, ya, ini digambarkan seperti ini, ya. Jadi panah-panah ini nanti menggambarkan aliran arusnya, ya, kemudian arah gerakan penghantar dan arah gerakan atau arah flux magnet, ya. Kemana sajakah arah tersebut, ya. Baik, kita bahas. Nah, sekarang kita lihat dulu, ya. Ini jari pada posisi seperti ini, ya. Jika kita putar, ya, maka posisinya bisa menjadi seperti ini, ya. Sekarang telunjuk yang arahnya ke kiri, sekarang telunjuk ini arahnya menjauhi kita, ya. Jempol arahnya tetap ke atas dan jari tengah ke kiri. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Jadi hukum tangan kanan Fleming ini adalah cara mudah
untuk menentukan polaritas elektromotif force yang terinduksi dalam suatu konduktor. Nah, hukum ini juga menjelaskan bahwa konduktor membentuk bagian dari rangkaian yang menunjukkan arah arus yang dihasilkan. Nah, ini sekarang kita lihat ya makna dari jempol, telunjuk dan jari tengah ini. Ini ya. Jadi sesuai dengan gambar yang tengah ini ya, sini jari telunjuk ya arahnya ke kanan agak ke atas begitu ya. Ini digambarkan oleh jari telunjuk. Kemudian jari jempol ya. Ini menggambarkan gerakan atau arah gerakan konduktor. Kemudian jari tengah menggambarkan arus yang mengalir ya. Nah, jadi hukum tangan kanan ini menjelaskan bagaimana arah flux magnet, kemudian gerakan konduktor arahnya kemana, dan elektromotif force yang terjadi arahnya kemana. Nah, jadi digambarkan oleh hukum tangan kanan Fleming ini ya. Nah, dalam posisi yang ini ya, hukum tangan kanan memperlihatkan jari telunjuk ke arah kiri ya. Kemudian gerakan ke arah atas. Kemudian gerakan arus mengalir mendekati kita ya. Jika posisi jari ini kita putar ya, tangan kita putar, maka bisa membentuk seperti arah pada kotak ini ya. Arah arus mengalir ke kiri, arah gerakan konduktor ke atas, dan arah flux ya menjauhi kita. Baik, sekarang kita jelaskan dengan ilustrasi ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini posisi yang tadi di sini ya. Nah, ini ya. Posisi di sini. Sekarang ini kita putar posisinya lagi ya. Jadi posisi tangan kita putar ya. Sehingga arah jempol ya, arah gerakan tetap ke atas ya. Kemudian flux arahnya ke kanan. Sedangkan arus arahnya meninggalkan kita ya. Diberi simbol X seperti ini berarti arus menjauhi kita. Nah, di sini gambaran ya, ada medan magnet ya, kutub utara, kemudian kutub selatan. Nah, flux magnet arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Gitu. Seperti ditunjukkan oleh jari telunjuk ya. Flux mengarah ke kanan. Nah, ini juga flux magnet mengarah ke kanan. Ditunjukkan dengan tanda panah ini ya. Semuanya mengarah ke kanan. Kemudian jika penghantar ini digerakkan ke atas ya dengan kecepatan V. Ya, jadi gerakannya ke atas. Seperti ini, seperti jempol ya, arah gerakannya ke atas. Maka pada saat penghantar ini digerakkan ke atas ya, terjadi perpotongan medan magnet oleh penghantar. Maka pada penghantar ini akan timbul elektromotif force. Kemana arah arusnya? Arah arusnya adalah meninggalkan atau menjauhi kita. Ya, ini ya. Disimbolkan dengan X berarti arus menjauhi kita. Atau arah arus sesuai dengan jari tengah. Ya, arahnya menjauhi kita. Nah, jadi dengan tangan kanan ini yang posisinya seperti ini, kita bisa menentukan dengan mudah jika gerakan penghantar itu arahnya ke atas, kemudian flux magnet arahnya ke kanan, ya, maka arus pada penghantar akan mengalir menjauhi kita. Ya,
Nah, ini penjelasannya. Jadi sebuah penghantar berada di dalam medan magnet, ya, digerakkan ke atas sesuai dengan arah jempol, ya. Arah gerakan konduktor relatif terhadap flux magnet, gerakannya ke atas, ya. Nah, arus listrik akan dihasilkan pada konduktor ini dengan arah arus meninggalkan kita, ya. Jadi bisa kita lihat polaritasnya bagaimana, ya, dengan menggunakan hukum tangan ini. Nah, kita lihat, ya. Nah, pada saat penghantar ini diam, maka tidak terjadi elektromotif force meskipun berada di dalam flux magnet, ya. Tetapi konduktor ini tidak bergerak, maka pada konduktor ini tidak terjadi elektromotif force, ya, atau tidak terjadi aliran arus, ya. Nah, ini karena medan magnetnya diam, tidak ada perpotongan medan magnet oleh kumparan, ya, atau laju perubahan flux magnetnya 0, ya, maka tidak terjadi elektromotif force, ya. Tetapi jika kumparan, ya, atau penghantar ini digerakkan, maka terjadi aliran arus pada penghantar ini, ditunjukkan dengan adanya simbol X, ya. Nah, jadi jika penghantar ini digerakkan ke atas, maka pada penghantar ini timbul elektromotif force, ya, dengan arah arus mengalir menjauhi kita. Ini, ya. Jadi ini penjelasan dari hukum tangan kanan Fleming. Nah, ini, ya. Ini. Jadi dengan menggunakan tangan kanan yang kita posisikan seperti ini, maka kita dapat dengan mudah menentukan kemana arus mengalir jika gerakan penghantar itu ke atas, ya, dengan arah flux magnet tertentu, ya. Jadi kita dapat gunakan hukum tangan kanan Fleming, ya. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita lihat contoh berikut, ya. Ini. Flux magnet berubah dari 5 miliweber menjadi 15 miliweber di dekat suatu kumparan yang memiliki jumlah lilitan 100 buah, ya, dalam waktu 2 milidetik. Ya, jadi perubahannya dari 5 miliweber menjadi 15 miliweber, ya, terjadi dalam waktu 2 milidetik. Sekarang berapakah elektromotif force rata-rata yang terinduksi pada kumparan ini? Nah, ini, ya. Jadi terjadi perubahan medan magnet dari 5 menjadi 15 miliweber dalam waktu 2 milidetik. Nah, dari data-data ini maka kita bisa menentukan elektromotif force yang terjadi. Nah, ini bisa kita gambarkan melalui grafik ini, ya. Jadi perubahan flux magnet dari 5 menjadi 15 miliweber, ya, di sini. Flux magnet berubah dari 5 menjadi 15 miliweber, ya, dalam waktu 2 milidetik, ya. Di sini waktunya, ya, DT 2 milidetik, ya. Nah, ini, ya. Jadi dari 5 menjadi 15 miliweber, dari 0 sampai 2 milidetik, ya. Maka di sini terjadi perubahan flux magnet dalam 2 milidetik, ya. Jadi di sini ada dφ, di sini ada dt. Nah, ini, ya.
Nah, sekarang dari soal ini kita dapatkan jumlah lilitan pada kumparan adalah 100 ya. Kemudian perubahan fluksnya berapa ya? Jadi dari 5 menjadi 15 ya. Jadi perubahan fluksnya adalah 15 dikurangi 5 ya. Kali 10 pangkat min 3. Karena di sini mili ya, kita jadikan Weber. Kemudian waktunya adalah atau DT sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 detik ya. Kenapa dikali 10 pangkat min 3? Karena di sini satuannya adalah mili detik ya. Jadi kita ubah satuannya menjadi detik sehingga menjadi DT sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 detik. Nah, dari persamaan elektromotif force yang terjadi sudah dibahas sebelumnya, kita memiliki E sama dengan minus NdV per dt volt. Sekarang kita masukkan besaran-besarannya. Lilitannya 100 ya, dikalikan perubahan flux magnetnya 15 dikurangi 5 ya, kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan waktu selama flux berubah ya, 2 kali 10 pangkat min 3 ya, sehingga kita dapatkan EMF sama dengan min 100 kali 10 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga kita dapatkan bahwa elektromotif force yang terjadi pada kumparan tersebut sebesar 500 volt ya. Nah ini, jadi tegangan yang dihasilkan adalah 500 volt ya. Nah, minus ini tadi dijelaskan bahwa tegangan ini terjadi akibat reaksi akibat adanya perubahan medan magnet sehingga diberi simbol minus ya. Ini sesuai dengan hukum Lenz yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, jadi elektromotif force yang dihasilkan ya akibat terjadinya perubahan flux magnet dari 5 menjadi 15 miliweber pada suatu kumparan sebanyak 100 lilit dalam waktu 2 milidetik adalah sebesar 500 volt. Ini ya. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Suatu kumparan jumlah lilitannya 250 berada dalam flux magnet dengan beberapa keadaan sebagai berikut ya. Flux berubah dari 0 menjadi 20 miliweber dalam waktu 0,05 detik ya. Kemudian flux tersebut konstan ya, pada 20 miliweber ini konstan dalam besaran 20 miliweber selama 0,02 detik ya. Kemudian flux tersebut turun menjadi 4 miliweber dalam waktu 0,01 detik ya. Nah, dengan asumsi bahwa perubahan flux itu seragam ya, gambarlah grafik variasi flux dan elektromotif force yang terinduksi pada kumparan untuk semua besaran yang diberikan ya. Jadi dari besaran-besaran yang diberikan ini ya. Nah, baik ya. Sekarang kita lihat ya. DeFi yang pertama ya. Jadi perubahan flux yang pertama ya. Dari 0 menjadi 20 miliweber ya, dalam waktu 0,05 detik ya. Jadi kita tulis DeFi 1 sama dengan 20 ya dikurangi 0 kali 10 pangkat min 3 Weber ya. Jadi miliweber kita ubah menjadi Weber. Kemudian waktunya adalah DT1-nya 0,05 detik ya. Kemudian DeFi 2 itu sama dengan ya, jadi turun menjadi 4. Sebelumnya adalah 20 miliweber, turun menjadi 4 ya, dalam waktu 0,01 detik. Jadi DeFi 2 sama dengan 4 dikurangi
20. Ya, kali 10 pangkat min 3 Weber. Kemudian waktunya selama atau DT2 sama dengan 0,01 detik. Nah, ini data-data yang kita peroleh dari contoh ini, ya. Nah, sekarang berapa elektromotif force yang terjadi pada saat terjadi perubahan magnet dari 0 menjadi 20 mW. Nah, kita hitung E1 di sini sama dengan min N dphi 1 per dt 1 volt. Sehingga kita dapatkan jumlah lilitannya 250, ya. Kemudian perubahannya, ya, dari 0 jadi 20 berarti 20 dikurangi 0 begitu, ya. Jadi 20 kali 10 pangkat min 3 dibagi waktunya 0,05 detik. Sehingga kita dapatkan bahwa elektromotif force yang pertama saat terjadi perubahan magnet dari 0 menjadi 20 mW sebesar 100 volt, ya. Kemudian berapa elektromotif force yang terjadi pada saat perubahan medan magnet turun dari 20 mW menjadi 4 mW, ya. Nah, sekarang kita lihat elektromotif force yang terjadi, ya, E2 sama dengan min dphi N dphi 2 per dt2, ya. Kita masukkan jumlah lilitan 250, kemudian perubahan fluxnya, ya, 4 dari 20 menjadi 4, jadi berarti minus 16 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,01 detik, ya. Sehingga elektromotif force yang terjadi sebesar 400 volt. Dari data-data ini bisa kita buat grafiknya, ya. Ini. Jadi pada saat perubahan dari 0 menjadi 20 mW, E1 sama dengan min 100 volt. Sedangkan perubahan dari 20 menjadi 4 mW, ya, E2-nya 400 volt, ya. Nah, dari sini kita bisa gambarkan grafiknya, ya. Jadi tegangan yang terjadi pada saat perubahan flux magnet dari 0 menjadi 20 mW selama 50 milidetik, elektromotif force yang dihasilkan sebesar 100 volt, ya, minus 100 volt, ya. Kemudian pada saat flux magnet itu konstan, tidak terjadi perubahan flux, ya, selama 20 milidetik, ya, atau 0,02 detik, ya, ini konstan flux magnetnya. Di sini tidak terjadi tegangan, ya, atau tegangannya 0. Jadi jika tidak ada perubahan besaran flux magnet, maka tidak terjadi tegangan, ya, tidak terjadi elektromotif force. Kemudian perubahan flux magnet yang kedua dari 20 mW menjadi 4 mW dalam waktu 10 milidetik, ya, atau 0,01 detik. Nah, tegangan yang terjadi sebesar 400 volt. Nah, ini, ya. Nah, sekarang dari gambar ini bisa kita lihat, ya, bahwa, nah, kalau kita lihat di sini perubahan yang besar itu dari 0 menjadi 20, ya, karena deltanya ini adalah 20. Sedangkan dari 20 menjadi 4, ya, itu 16 selisihnya. Jadi perubahannya sebenarnya 16 ini lebih kecil daripada 20. Mengapa tegangan yang terjadi lebih besar? Di sini 400 volt. Sedangkan dari 0 menjadi 20 ini hanya 100 volt. Ya. Dari 20 menjadi 4, selisihnya 16, justru tegangannya bisa 400 volt, ya. Nah, jadi
pengaruh tinggi rendahnya elektromotif force yang dihasilkan itu juga diakibatkan oleh perubahan flux magnet itu dalam berapa lama, ya. Jadi pada penjelasan di awal sudah kita sampaikan bahwa semakin cepat perubahan flux magnet, maka tegangan yang dihasilkan semakin tinggi. Jadi kalau 20 miliweber perubahannya dalam waktu 50 milidetik, ya, tentu laju perubahan fluxnya ini lebih rendah dibandingkan dengan perubahannya hanya 16, tetapi waktunya 10 milidetik, ya. Jadi kalau ini berubahnya 20 miliweber dalam 50 milidetik, kalau ini berubahnya 16 miliweber dalam waktu 10 milidetik. Jadi laju perubahan flux magnetnya itu lebih besar yang ini dibandingkan dengan yang ini. Nah ini, ya. Nah jadi ini gambaran dari contoh yang kedua ini, ya. Kemudian contoh berikutnya, ya. Sebuah kumparan yang pada saat berada di dalam medan magnet yang berubah dengan laju perubahan sebesar 0,1 Weber per detik menghasilkan elektromotif force induksi sebesar 100 volt. Tentukan jumlah lilitan pada kumparan tersebut. Nah ini, ya, kita lihat dari soal, ya, dari contoh ini kita memiliki beberapa data, ya. Elektromotif force yang dihasilkan sebesar 100 volt. Kemudian laju perubahan fluxnya adalah 0,1 Weber per detik, ya. Jadi kita memiliki dV per dt sama dengan 0,1 Weber per detik. Jadi sekarang kita tentukan berapa jumlah lilitannya. Nah, dari persamaan awal E sama dengan min N dV per dt volt. Ya, kita sudah punya E 100, sudah punya. Kemudian dV per dt kita sudah punya 0,1, ya. Nah, sehingga kita hitung N sama dengan E dibagi dV per dt, ya. Sama dengan 100 dibagi 0,1 sehingga kita dapatkan jumlah lilitan tersebut adalah 1000 lilit. Baik, ya. Dari beberapa contoh-contoh ini silahkan nanti dikerjakan beberapa latihan ini, ya. Latihan yang pertama, suatu kumparan yang memiliki 120 lilit berada dalam flux magnet yang berubah dari 7 miliweber menjadi 17 miliweber dalam waktu 3 milidetik, ya. Tentukan elektromotif force rata-rata yang terinduksi pada kumparan tersebut, ya. Silahkan dibuat grafiknya juga, ya. Kemudian latihan berikutnya, ya. Flux magnet dengan beberapa keadaan berikut. Flux berubah dari 0 sampai 18 miliweber dalam waktu 0,04 detik. Berada dalam keadaan konstan, ya, sebesar 18 miliweber selama 0,02 detik, ya. Kemudian turun menjadi 6 miliweber dalam waktu 0,01 detik, ya. Jadi kumparan tersebut memiliki 240 lilit berada pada medan magnet yang fluxnya tadi berubah dengan data yang tadi sudah disampaikan, ya. Gambarkan grafik variasi flux dan tentukan elektromotif force yang terinduksi pada kumparan tersebut, ya. Silakan dikerjakan. Kemudian latihan berikutnya, ya. Sebuah kumparan menghasilkan elektromotif force induksi sebesar 110 volt. Saat berada dalam medan magnet yang berubah
dengan laju perubahan sebesar 0,2 Weber per detik. Tentukan jumlah lilitan pada kumparan tersebut. Ya, silakan ketiga latihan ini dikerjakan. Ya, baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, nah, kita lihat di sini ada magnet, ya, kutub magnet utara, kemudian kutub magnet selatan. Ya, nah, dari penjelasan pada video sebelumnya kita sudah tahu juga bahwa medan magnet itu memancar dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi arah flux magnet di sini ke arah kanan, ya, ke arah kutub selatan. Nah, kemudian ada sebuah penghantar berada di dalam medan magnet ini, ya. Ini. Penghantar ini bergerak ke bawah, ya, ditunjukkan dengan arah panah ini, ya. Ditunjukkan dengan anak panah yang mengarah ke bawah. Nah, maka pada penghantar ini akan terjadi aliran arus. Kemana aliran arus ini? Nah, dari gambar ini kita bisa lihat arusnya mengalir mendekati kita. Nah, dan ini bisa kita buktikan juga dengan menggunakan hukum tangan kanan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, penjelasannya ya, jika sebuah penghantar bergerak dengan kecepatan konstan, ini ke arah bawah, V meter per detik, dengan sudut gerakan ini tegak lurus terhadap medan magnet. Ya, jadi medan magnetnya bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Gerakan penghantar ini ke bawah. Ya. Tegak lurus terhadap flux magnet. Dengan ukuran magnet panjangnya L dan tingginya D. Ya. Nah, arah elektromotif force yang dihasilkan pada saat penghantar ini digerakkan ke bawah adalah arus mendekati kita, ya. Jadi dengan hukum tangan kanan bisa kita buktikan bahwa arus yang dihasilkan adalah mendekati kita, dan ini berlaku untuk satu kumparan, ya, atau jumlah lilitannya 1, ya. Ini jadi penghantarnya hanya 1. Ini. Nah, jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal hukum tangan kanan Fleming, ya. Nah, ini. Jadi posisinya seperti ini, ya. Kemudian kita putar, ya, karena ini arah gerakannya ke atas, ya. Kalau penghantar ini digerakkan ke bawah, maka kita putar posisi tangan kita sehingga membentuk jempol arahnya ke bawah. Arah gerakan ke bawah. Arah flux magnet ke kanan, ya. Jari telunjuk arah flux magnet ke kanan. Maka elektromotif force yang dihasilkan, arus yang mengalir mendekati kita, ya, sesuai dengan jari tengah. Jadi arusnya mendekati kita. Nah, ini jadi dengan gerakan ke bawah, penghantar ini akan menghasilkan elektromotif force dengan arah arus mendekati kita. Ya, ini bisa kita buktikan dengan hukum tangan kanan dari Fleming, ya, seperti ini, ya. Nah, jadi kita tadi sudah punya persamaan elektromotif force atau E sama dengan dφ per dt, ya. Ini berlaku untuk satu kumparan, ya, satu lilitan, ya. Jadi pada pembahasan sebelumnya persamaannya E sama dengan min n dφ per dt, begitu ya. N itu jumlah lilitannya. Nah, sekarang kalau kita lihat
gambar ini hanya satu penghantar saja, sehingga N sama dengan 1. Sehingga persamaannya E sama dengan dV per dt volt. Ya. Kemudian ini fluksnya konstan. Ya. Jadi flux dari kutub-kutub magnet ini besarnya konstan. Ya. Nah, sehingga kita memiliki persamaan E sama dengan phi per T. Ya. Karena phi ini konstan, ya. Jadi di sini E sama dengan phi per T, ya, volt. Nah, kemudian pada penjelasan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah memiliki persamaan juga, ya, bahwa phi sama dengan B kali A Weber. Nah, silakan dibuka kembali, ya, dilihat kembali video sebelumnya, dasar magnet dan rangkaian magnet. Nah, jadi tidak akan saya singgung lagi. Jadi di sini phi sama dengan BA Weber. Ini, ya. Nah, sehingga E sama dengan phi per T bisa kita tulis E sama dengan BA per T. Ini, ya, dengan memasukkan phi sama dengan B kali A, ya. Jadi kita punya E sama dengan BA per T, ya. Nah, ini, ya. Nah, dari sini E sama dengan BA per T, ya, di mana A, ya, kalau kita lihat penampang, ya, jadi ini luas penampang. Kalau kita lihat pada gambar ini, luas penampang medan magnet ini, ya, kita tentukan berdasarkan ukuran panjang L dan tingginya D. Ya, jadi kita punya A itu sama dengan L kali D, ya, meter kuadrat, ya, sehingga kita memiliki E sama dengan B L kali D per T, ya, karena A kita ganti dengan L kali D, ya, jadi E sama dengan B L D dibagi T, ya, D per T, ya, jarak dibagi waktu ini adalah kecepatan V, ya. Nah, ini, ya, sehingga kita punya persamaan E sama dengan BLV volt. Ya. Nah, jadi jika kita memiliki magnet, ya, dengan ukuran panjang L, kemudian tinggi D, maka luas penampang efektif flux magnet ini, ya, sebesar L kali D, luas penampangnya, ya, ini. Jadi luas penampangnya adalah L kali D. Ini, ya. Nah, penghantar ini digerakkan dengan kecepatan V pada flux seperti digambarkan di sini, ya. Nah, maka tegangan atau elektromotif force yang terjadi pada penghantar ini bisa kita hitung dengan persamaan elektromotif force yang terjadi atau E sama dengan B L kali V, ya, volt. Ini, ya. Nah, sekarang ini kalau posisinya tegak lurus terhadap flux, ya. Gerakan penghantar tegak lurus terhadap flux, ya. Sekarang bagaimana jika gerakan penghantar yang memotong medan magnet itu, ya, medan magnet ini tidak tegak lurus terhadap flux magnet, ya, memiliki sudut tertentu, ya. Jadi misalkan ini, ya. Jadi kalau tadi itu dijelaskan bahwa penghantar ini bergerak tegak lurus terhadap flux, ya, ke bawah, tegak lurus, ya, pada kecepatan V. Sekarang jika penghantar ini digerakkan tidak tegak lurus, tetapi memiliki sudut theta terhadap flux magnet, ya. Jadi gerakannya itu miring.
kemiringannya sebesar theta, ya, sebesar sudut theta terhadap flux magnet, ya. Nah ini, jadi sekarang V-nya menyerong. Berapa elektromotif force yang dihasilkan? Ya, jika penghantar itu bergerak dengan sudut tertentu terhadap flux magnet. Nah, ini, ya. Nah, kalau persamaan tadi yang sudah kita bahas, E sama dengan BLV, ini adalah persamaan berlaku, ya, hanya berlaku jika gerakan ini adalah tegak lurus terhadap flux, ya, terhadap flux magnet. Nah, sekarang jika gerakan itu memiliki sudut tertentu terhadap flux magnet, ya, maka persamaannya berubah menjadi E sama dengan BLV sin theta vol, ya. Nah, nih, ya. Jadi jika memiliki sudut tertentu, maka elektromotif force-nya akan terpengaruh. Ya, pengaruhnya adalah elektromotif force yang dihasilkan akan turun. Jadi jika penghantar ini digerakkan dengan kemiringan tertentu sebesar sudut theta terhadap flux magnet, maka elektromotif yang dihasilkan akan lebih kecil dibanding dengan jika penghantar ini digerakkan tegak lurus terhadap flux, ya. Nah ini, ya. Nah, besarnya elektromotif force yang dihasilkan jika gerakannya itu memiliki sudut sebesar theta, maka elektromotif force yang dihasilkan adalah E sama dengan BLV sin theta vol, ya. Nah, ya, dari persamaan E sama dengan BLV sin theta vol, ya, maka kalau kita perhatikan, ya, jika penghantar bergerak sejajar terhadap flux, ya. Nah, nih. Jadi flux ini arahnya ke kanan. Sekarang jika penghantar ini kita gerakkan arahnya ke kanan, paralel atau sejajar dengan flux, ya. Maka sudutnya sama dengan 0. Theta sama dengan 0. Sin theta sama dengan 0. Sehingga elektromotif force yang dihasilkan sama dengan 0. Ya, karena sin theta sama dengan 0, maka E sama dengan BLV sin theta. Jika sin tetanya sama dengan 0, berapapun angkanya di sini, maka E sama dengan 0. Ya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa jika penghantar digerakkan tegak lurus terhadap flux, maka tegangan yang dihasilkan bisa lebih tinggi dibanding dengan jika penghantar digerakkan miring, membentuk sudut theta terhadap flux. Dan jika gerakan penghantar itu searah atau sejajar dengan flux, maka tidak terjadi elektromotif force pada penghantar ini. Nah, jika tetanya 90 derajat atau tegak lurus, ya, seperti tadi kita bahas, maka E sama dengan BLV vol, ya. Jadi elektromotif force yang dihasilkan adalah ini, ya. Karena sin theta sin 90 sama dengan 1, sehingga E sama dengan BLV, ya. Jadi meskipun menggunakan persamaan ini, E sama dengan BLV sin theta, ya. Jadi kalau tetanya 90, maka sin theta sama dengan 1. Jadi E sama dengan BLV kali 1, ya. Sehingga persamaannya tetap E sama dengan BLV, ya. Nah, jadi jika tetanya ini 90 derajat, sin theta sama dengan 1, maka persamaan E sama dengan BLV ini berlaku lagi. Ini, ya. Nah, kemudian L ini adalah panjang efektif konduktor yang terkena medan magnet. Ya. Yang mana panjang efektif tersebut? Nah, ini, ya. Jadi kalau kita lihat panjang efektif penghantar ini adalah penghantar yang persis berpotongan dengan flux magnet. Nah, berapa panjangnya penghantar yang berpotongan dengan flux magnet? Tentu panjangnya sama dengan L. Jadi ini L ini adalah
panjang efektif penghantar yang berpotongan dengan fluks magnet. Jadi ini L adalah panjang efektif konduktor yang terkena ya atau berpotongan langsung dengan medan magnet. Nah, kemudian kita lihat contohnya ya, sini. Sebuah penghantar digerakkan dengan kecepatan meter per detik dengan sudut 60 derajat dalam medan magnet 1,6 miliweber. Medan magnet dihasilkan dari penampang kutub berukuran panjang 10 cm dan tinggi 4 cm. Jika panjang konduktor adalah sejajar dengan panjang L magnet, ya, jadi panjang L ini, ya, panjang efektif konduktor, tentukan elektromotif force yang terjadi. Ya. Dari data-data pada contoh ini kita memiliki V sama dengan 5 meter per detik, ya. Kemudian theta 60 derajat, kemudian phi ya, atau flux magnetnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 Weber, panjang efektif penghantar 0,1 meter, dan tinggi magnet adalah 0,04 meter ya. Panjang penampang magnet adalah 0,1 meter dan tinggi magnet 0,04 meter. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus yang pada video sebelumnya sudah kita bahas. B sama dengan phi per A, ya, Tesla. Ya. Kemudian kita masukkan, ya. Phi di sini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 Weber dibagi 0,1 ya, dikali 0,04. Sehingga kita dapatkan B sama dengan 0,4 Tesla. Ya. Nah, kemudian E sama dengan BLV sin theta dari persamaan sebelumnya, ya. Maka kita masukkan B 0,4 dikali 0,1 L-nya, ya, dikali 5 kecepatannya dikali sin 60, ya. Sehingga kita dapatkan elektromotif force yang terjadi itu sebesar 0,173 volt. Ya, baik, ya. Kemudian untuk latihan. Nah, ini ya. Sebuah penghantar digerakkan dengan kecepatan 7 meter per detik dengan sudut 60 derajat dalam medan magnet 1,5 miliweber. Jika panjang konduktor adalah sejajar dengan panjang L magnet, ya, tentukan elektromotif force yang terjadi. Ya, ini gambarnya. Silakan dijawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, latihan berikutnya. Sebuah penghantar memiliki panjang efektif 15 cm, menghasilkan elektromotif force sebesar 2,5 volt. Saat digerakkan dengan kecepatan 8 meter per detik dengan sudut 55 derajat terhadap medan magnet. Berapakah densitas flux magnetnya? Silakan dikerjakan. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya. Jadi masih terjadinya elektromotif force yang terinduksi pada penghantar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai penghantar yang dibentuk menjadi sebuah loop, ya, rangkaian tertutup. Nah, jika sebuah penghantar dibuat loop berbentuk persegi panjang seperti ini, ya, kemudian diikatkan pada suatu poros, ya, sehingga penghantar ini dapat berputar. Kemudian penghantar ini
diputar ya di antara kutub-kutub magnet. Jadi seperti ini ya. Misalkan ini diputar di antara kutub magnet utara dan selatan ya, sehingga penghantar ini berada di flux magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Nah, ini adalah prinsip dasar dari generator listrik sederhana. Nah, jadi jika penghantar ini diputar, ya, maka penghantar ini akan menghasilkan tegangan, ya, atau menghasilkan elektromotif force akibat adanya perpotongan penghantar dengan medan magnet. Nah, jika penghantar ini dibuat loop, ya, rangkaian tertutup seperti ini, maka elektromotif force yang dihasilkan pada satu sisi dan elektromotif force yang dihasilkan pada sisi yang lain, kalau kita lihat penampangnya, ini arahnya berlawanan, ya. Pada satu sisi sebelah kiri, arah arus mengalir menjauhi kita, dan pada sisi yang sebelah kanan, arah arus mengalir mendekati kita. Nah, jadi setiap sisi ini menghasilkan elektromotif force dengan besaran tertentu, dan sisi yang lainnya juga sama-sama menghasilkan elektromotif force dengan besaran tertentu juga. Nah, karena ini rangkaian tertutup, maka arah arusnya itu sama, ya, antara satu sisi yang kiri dan satu sisi yang kanan. Kalau kita lihat rangkaian ini, maka dari satu sisi menjauhi kita, kemudian akan kembali karena rangkaiannya tertutup dan mendekati kita. Nah, elektromotif force total yang terjadi, kalau di sini digambarkan ada tahanan, maka tegangan yang terjadi, ya, pada sisi kiri dan sisi atas ini adalah jumlah dari tegangan atau elektromotif force yang dihasilkan oleh penghantar sisi yang kiri dan yang dihasilkan oleh penghantar sisi yang kanan, ya. Sehingga tegangan yang dihasilkan atau elektromotif force yang dihasilkan adalah jumlah dari kedua elektromotif force yang dihasilkan dari tiap-tiap penghantar ini, ya. Nah, elektromotif force yang dihasilkan dari penghantar yang sejajar, ya, membentuk rangkaian tertutup atau loop ini menyebabkan arus mengalir dengan arah yang sama, mengelilingi loop, ya. Jadi ini bisa kita identikan dengan dua sumber tegangan yang dihubungkan secara seri. Ya, jadi elektromotif totalnya adalah elektromotif force yang dihasilkan oleh penghantar dari sisi yang kiri ditambah dengan elektromotif force yang dihasilkan dari penghantar sebelah kanan. Nah, elektromotif force yang dihasilkan oleh sistem ini menghasilkan gelombang sinus, ya, atau menghasilkan arus bolak-balik. Nah, jadi ini adalah proses terjadinya perpotongan medan magnet oleh penghantar seperti ini. Jadi ini divisualisasikan seperti ini. Nah, jadi pada saat di satu sisi, ya, ini arah arusnya menjauhi kita, di sisi yang lain ini mendekati kita. Pada saat berputar, ya, arus yang menjauhi kita itu akan berganti menjadi mendekati kita, ya. Jadi dari animasi ini bisa kita lihat, ya. Pada posisi selalu di kiri seperti ini, arus menjauhi kita, ya. Tetapi jika dia berputar, nah, pada saat posisi di sebelah kanan, maka arus mendekati kita. Nah, jadi
polaritasnya ini selalu berubah-ubah dan elektromotif force yang dihasilkan ini membentuk gelombang sinus ya, atau menghasilkan arus bolak-balik ya. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai elektromagnetik ya, yang sebagai dasar generator listrik. Nah, pada pembahasan berikutnya nanti kita masih membahas mengenai elektromagnetik tentang dasar motor listrik. Nah, jadi kalau pada pembahasan kali ini dasar generator listrik jadi kumparan atau penghantar yang bergerak pada suatu medan magnet menghasilkan tegangan ya, atau menghasilkan elektromotif force sebagai dasar kerja dari generator listrik. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai elektromagnetik juga, tetapi dasar generator, di mana jika suatu penghantar yang dialiri arus berada di dalam suatu medan magnet, maka penghantar tersebut akan mendapatkan gaya dorong ya, atau gaya gerak. Nah, baik, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.